Halo, kenalin aku Mazda Rizkia dari kelas PM 25G dengan NIM 3 digit terakhir 062. Di video kali ini aku akan membuktikan teorema 7.7. Teorema 7.7. Dua garis yang tegak lurus ke bidang yang sama adalah sebidang. Diketahui L1 tegak lurus bidang E di titik A. Dan L2 tegak lurus bidang E di titik B. Buktikan bahwa L1 dan L2 itu sebidang. Dengan cara L1 itu terletak pada bidang D dan L2 juga terletak pada bidang D. Maka L1 dan L2 ini terletak pada satu bidang. Yang pertama, kita fokus ke pembuktian bahwa garis L1 terletak pada bidang D. Diketahui bahwa garis L1 tegak lurus bidang E di titik A. Selanjutnya, kita buat ruas garis AB. Ini bisa dilakukan karena dua titik, yaitu titik A dan titik B, bisa dibuat satu garis dikarenakan postulat 1. Kemudian, kita ambil titik tengah dari ruas garis AB, yaitu titik M. Menurut teorema 1.5, setiap ruas garis pasti memiliki tepat satu titik tengah. Lalu, dalam bidang E, kita buat garis PQ yang tegak lurus dengan garis AB di titik M, menurut teorema 1.4. Hal ini bisa dilakukan karena dalam satu bidang, melalui suatu titik dapat dibuat tepat satu garis yang tegak lurus garis lain. M juga titik tengah garis PQ menurut teorema 1.5. Karena M titik tengah garis PQ, maka garis MP kongruen dengan garis MQ akibat dari langkah 5. Selanjutnya garis AM kongruen dengan garis AM dikarenakan relasi refleksif. Selain itu, karena PQ tegak lurus dengan garis AB di titik M, maka sudut AMP dan sudut AMQ adalah sudut siku-siku menurut definisi tegak lurus. Karena MP kongruen dengan garis MQ, lalu garis AM kongruen dengan garis AM, dan sudut AMP kongruen dengan sudut AMQ, maka diperoleh segitiga AMP kongruen dengan segitiga AMQ menggunakan postulat 15, yaitu tentang sisi sudut sisi. Akibatnya, sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu garis AP kongruen dengan garis AQ menurut definisi 3.12 tentang segitiga-segitiga kongruen. Nah, setelah itu kita ambil sembarang titik C pada garis L1, karena garis itu memuat tak hingga banyak titik. Lalu garis AC kongruen dengan garis AC menggunakan relasi refleksif. Kemudian sudut CAP dan sudut CAQ itu kongruen. Hal ini karena L1 tegak lurus bidang E dan semua sudut siku-siku adalah kongruen dari teorema 3.3. Karena kita memiliki garis AP kongruen dengan garis AQ, lalu garis AC kongruen dengan garis AC, dan besar sudut CAP kongruen dengan besar sudut CAQ, maka segitiga CAP kongruen dengan segitiga CAQ menggunakan postulat 15 tentang sisi sudut sisi. Akibatnya, sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu garis CP kongruen dengan garis CQ, menurut definisi 3.12 tentang segitiga-segitiga kongruen. Karena garis AP kongruen dengan garis AQ dan garis CP kongruen dengan garis CQ, maka C dan A itu berjarak sama dari P dan Q. Maka berdasarkan teorema 7.6, titik-titik yang berjarak sama ke P dan Q terletak pada bidang sumbu PQ, yaitu bidang D. Jadi titik A dan C itu berada di bidang D. Karena dua titik pada garis L1 itu berada di bidang D, maka garis L1 itu terletak pada bidang D. Selanjutnya, kita akan membuktikan bahwa garis L2 juga terletak pada bidang D. Caranya mirip seperti pembuktian pada L1 tadi. Pertama-tama diketahui bahwa garis L2 tegak lurus bidang E di titik B. Selanjutnya, kita buat ruas garis AB. Ini bisa dilakukan karena dua titik, yaitu titik A dan titik B, bisa dibuat satu garis dikarenakan postulat 1. Kemudian kita ambil titik tengah dari AB, yaitu titik M.
menurut teorema 1.5, yaitu setiap ruas garis pasti memiliki tepat satu titik tengah. Lalu dalam bidang E, kita buat garis PQ yang tegak lurus AB di titik M, menurut teorema 1.4. Hal ini bisa dilakukan karena dalam satu bidang melalui suatu titik dapat dibuat tepat satu garis yang tegak lurus garis lain. M juga titik tengah garis PQ menurut teorema 1.5. Karena M titik tengah garis PQ, maka garis MP kongruen dengan garis MQ akibat dari langkah kelima. Selanjutnya, garis BM kongruen dengan garis BM dikarenakan relasi refleksif. Selain itu, karena PQ tegak lurus AB di titik M, maka sudut BMP dan sudut BMQ adalah sudut siku-siku menurut definisi tegak lurus. Karena garis MP kongruen dengan garis MQ, lalu garis BM kongruen dengan garis BM, dan sudut BMP kongruen dengan sudut BMQ, maka diperoleh segitiga BMP kongruen dengan segitiga BMQ menggunakan postulat 15, yaitu tentang sisi sudut sisi. Akibatnya sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu garis BP kongruen dengan garis BQ menurut definisi 3.12 tentang segitiga-segitiga kongruen. Nah, setelah itu kita ambil sembarang titik C pada garis L2, karena garis itu memuat tak hingga banyak titik. Lalu garis BC kongruen dengan garis BC menggunakan relasi refleksif. Kemudian sudut CBP dan sudut CBQ itu kongruen. Hal ini karena garis L2 tegak lurus bidang E dan semua sudut siku-siku adalah kongruen dari teorema 3.3. Karena kita memiliki garis BP kongruen dengan garis BQ, lalu garis BC kongruen dengan garis BC, dan besar sudut CBP kongruen dengan besar sudut CBQ, maka segitiga CBP kongruen dengan segitiga CBQ menggunakan postulat 15 tentang sisi sudut sisi. Akibatnya, sisi yang bersesuaian juga sama, yaitu garis CP kongruen dengan garis CQ menurut definisi 3.12 tentang segitiga-segitiga kongruen. Karena garis BP kongruen dengan garis BQ dan garis CP kongruen dengan garis CQ, maka titik C dan titik B berjarak sama dari P dan Q. Maka berdasarkan teorema 7.6, titik-titik yang berjarak sama ke P dan ke Q terletak pada bidang sumbu PQ, yaitu bidang D. Jadi titik B dan titik C itu berada di bidang D. Karena dua titik pada garis L2 berada di bidang D, maka seluruh garis L2 terletak pada bidang D juga. Karena L1 terletak pada bidang D dan L2 terletak pada bidang D, kesimpulannya yaitu L1 dan L2 itu sebidang pada bidang D.